Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat surah Al-Fatih. Tuan Ami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentunya kita hanya tinggal menghitung waktu. Kalau berkali hanya tinggal beberapa hari lagi. Kalaulah Ramadan itu umpamanya seperti tamu agung, bagaimana kita STUJD ketika mau kedatangan wakil gubernur, luar biasa sambutannya begitu meriah, umbul-umbul, bendera, snack, teratak dan yang lain-lainnya semua dipersiapkan. Padahal yang disambut siapa? Hanya sadakala. Nah, itulah begitu hebatnya sambutan terhadap kedatangan pejabat. Nah, sekarang tamu yang akan kita datangi adalah tamu seluruh umat Islam yang ada di dunia. Dan kedatangan tamu ini bukan hanya hitungan setengah hari atau satu hari. Tamu-tamu, tapi tamu agung yang akan datang ke kita ini berapa lama? Selama 1 bulan. Itulah bulan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan menyambut tamu yang 1 hari dan menyambut tamu yang akan datang selama 1 bulan itu jauh berbeda. Dan persiapannya bukan hanya persiapan rame-rame, tapi tentunya persiapan kita juga masing-masing atau persiapan pribadi. Kenapa? Karena menyambut bulan Ramadan, karena di dalamnya ada sebuah kewajiban, ada 1 kewajiban. Di antara 1 kewajiban tersebut, Imam Abu Bakar Al-Ghazali rahimahullah memaparkan ada 2 perkara yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtahu. Kewajiban telah datang, tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Maksudnya adalah kewajiban ini adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi banyak orang yang tidak mempersiapkan untuk melaksanakan kewajiban itu. Tentunya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, suksesnya penyambutan tamu, suksesnya kita dalam pelaksanaan acara tersebut, kalaulah memang kita benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Maka untuk kewajiban tersebut yang menurut kita berat, maka akan tidak dirasakan berat. Menurut kita susah, karena kita persiapkan dengan semaksimal mungkin, maka kita tidak akan merasa berat. Justru semuanya akan mengalir begitu saja, kita nikmati selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja persiapan yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? Jangan saja simakan si mutung, ya kan? Di situ mutung, di situ dipersiapkan. Nah, maka ini beberapa hari sebelum Ramadan, ayo kita persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan lingkungan sekitar kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan di antaranya adalah doa. Di dalam 1 hadis dikatakan doa maupun ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Bapak Ibu, seandainya kita makan sop atau mandung, kita pangan pulang, tapi ada bersumsum, punya rasa. Nah, rasanya atau ke sop tubuh, tapi tulang besar dalam sumsum nak, punya rasanya. Nah, seperti itulah. Nah, rasanya. Jadi bulan Ramadan, Bu, ini adalah ibadah. Mau kita sambut Ramadan, tapi di hati kita tidak terpikir, ya Allah, sampainya saya ke bulan puasa, tanpa bermate. Makanya perlu di dalam hati kita. Para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, 6 bulan sebelum bulan Ramadan masuk, mereka sudah mempersiapkan. Bahkan ada beberapa penjelasan yang sering kita baca dengan doa seperti ini. Ya Allah,
Berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna ila Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya yang pertama gue kesempatan usia lo atau PKP lo dan lain-lain ada, tapi ketentuan ini adalah belum tentu. Ketika Allah mencabut kesempatan itu dengan cara diambil nyawa kita, maka kesempatan itu tidak ada. Jangankan kalau kita jalan-jalan ekonomi, bersilaturahmi, menjalankan untuk puasa pun tidak ada lagi kesempatan. Gara-gara Allah sudah cabut duluan nyawa kita, usia kita. Maka yang pertama harus senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qad adawna syahrul ramadhana wa hadarana. Ya Allah, sungguh telah meliputi kepada kami dan telah datang bulan Ramadan. Apa yang harus permintaan kepada kita? Fasallimhu lana wa sallimna lahu. Selamatkanlah bulan Ramadan kepada kami dan selamatkanlah kami kepadanya. Maksudnya kita bisa sampai kepada bulan Ramadan dan bulan Ramadan pun menerima kita sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya warzuqna fihil jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyata. Karuniakanlah kepada kami kesungguhan, al-jidda, wal ijtihad, keseriusan. Yang ketiga wal quwwata, kekuatan. Yang keempat wal nasyat, semangat. Kira-kira Bapak Ibu melaksanakan bulan puasa, kalau kita tidak sungguh-sungguh dapat enggak? Akan dapat. Kalau tidak serius, tuntas enggak puasanya? Pasti udah serius, udah tuntas. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, oke lah boleh kita berpuasa. Tapi hari keempat, malum. Bapak-bapak, main mau. Hari ketiga, jam sibah nggak boleh. Kumat mah, Pak Buyung, kumat mah tuh Pak Buyung. Pak Buyung, sama Buyung nih. Kalau nggak dapat kumat, ya. Padahal jauh hari sebelum Ramadan, dapat istilah kumat. Karena biasa jam sibah jam 10 mangan minum kan, jam 11 mangan togo. Tiba-tiba puasa baru 2 hari nggak mulai dengan aqua citupe bagian kan gambar jual-jual sapo di tengah rahong mau naik turun gue bagai rasa kan deh serut pohon pinang gue bagai pohon pinang rasanya padahal teh manis sehingga 2 hari tapi karena bulan puasa rahongnya gue naik turun ibendoti aibiur. Itulah godaan setan kepada orang yang berpuasa. Makanya kita minta Bapak Ibu kepada Allah kesungguhan, keseriusan, kekuatan dan semangat. Makanya Bapak Ibu untuk memancing anak-anak kita biar penuh semangat menyambut Ramadan. Ayo kita sambut dengan jalan-jalan dulu. Kita sambut dengan pawai Ramadan, tarhib Ramadan. Silakan. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya kenapa? Supaya kita betul-betul merasakan bulan Ramadan itu seperti kita bangganya didatangi oleh tamu agung hanya 1 orang tapi kita senang. Kenapa? Boy selfie dekat wakil gubernur, boy berfoto dan lain-lain. Seperti itulah bangganya kan? Padahal cuma satu hari. Coba bulan Ramadan, ibu-ibu biasa udah pernah berdia cendol sepanjang jalan setiap jarak 10 meter kok cendol. Jarak 10 meter gue goreng. Jarak 10 meter gue mie kuning. Jarak 10 meter pecel. Kasar boy sebut selama bulan Ramadan bagi jamur di musim udang kan? Pertanyaannya, lagu ada? Lagu. Buktinya setiap tahun selalu kering, habis. Yang mengatur rezeki siapa Gonami? Allah. Berkah Ramadan. Coba kalau ibu berdiam nih setiap jarak 10 meter kalau bisa menopor kan? Susah kalau menopor. Berdia cendol. Setiap sudut, setiap persimpangan kalau berdia. Tapi berkah Ramadan, tanya dikenai merohan. Bagi gula, ibain gula, roh dikini prakisnya. Karena terus merohan. Itulah gambaran bulan Ramadan. Makanya Rasulullah atau kita sebagai hamba Allah diingatkan selalu berdoa. Wa a'idna fihi minal fitan.
serta lindungilah kami di bulan Ramadan dari berbagai ujian. Kali samping patuan kami, ujian di bulan Ramadan banyak. Seperti yang tadi saya sampaikan Pak, mau bapak-bapak ahli hisab. Hisab. Nah, pakai hisab. Nah, coba. Karena mau biasa, pasti jam 11 asam kereta api. Tiba-tiba selama bulan Ramadan pantun Sabtu nanti. Nah, udah mendengar tes lain sapi kan? Mendengar rokok padahal puntung rokok sapi. Sempurna. Jiboji. Oh. Siap. Itulah godaan setan, godaan. Bagaimana caranya kita asal berpuasa yang batal. Nah, makanya wajib kita berlindung kepada Allah dari fitnah. Yang kedua pertanyaan ini. Menyambut bulan Ramadan, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi kehadiran Bapak Ibu bagian dari saat ini salah satu untuk upaya menjalin silaturahim udah hanya sebatas kenal atau ujian anak-anak. Karena kalau kita ibadah bulan Ramadan acara bagian sengaja pesantren diundang nola kami asal ulangi beremenum tidak kade. Jadi wah bahaya kan? Nah, makanya jauh sebelum Ramadan kita rencanakan asal dapat karinana. Silaturahim orang tua, anak-anak senang, kegiatan Ramadan dapatlah kita kan? Nah, mudah-mudahan ini salah satu wujud kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Allah di dalam surat Yunus ayat 58 mengingatkan kepada kita, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, fabidzalika oleh karena itu falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Falyafrahu, bergembira. Maksudnya Bapak Ibu, datang tamu agung, kita senang. Mungkin ibu-ibu pasti di antara ibu-ibu sih hadisen, aku mulai hari Rabu, kalau ada hari Rabu, hari Kamis, nggak ikaran kan Bu? Risol 50 gulung, tahu isi sekian kade, piscok kan Bu, pisang coklat, sekian. Ibu biasa berdia cendol, mau kita siapkan cupnya sekian, oh pasti. Jadi kan bekasnya, pasti direncanakan. Itulah. Coba kalau seandainya ada bulan puasa, pasti direncanakan kan? Nah, inilah wujud kegembiraan kita ketika kita menyambut bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Falyafrahu." Bergembiralah. Udah ingin puasain. Berarti itu wujud orang yang udah bergembira. Biar rola Ramadan kan? Karena terpikir, bakul beda luka untuk hari raya. Masalah baju hari raya Bu, itu lagi pikirkan. Yang penting tertokor. Masalah daging sada terpuk tapi gak terpuk untuk megangan. Lah pikirkan, yang penting siap dan bebekna. Iya, mulai pikir-pikir. Selesai kan? Karena ada setahun sekali kita makan daging kerbau, melauda, mau dipaksakan. Minimal dapat bauna tetangga. Silakan subnai kan. Yang penting gembira, itu penting. Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, "Falyafrahu," bergembiralah. "Huwa khairum mimma yajma'un." Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita pikirkan dalut beras, dalut kekurangannya, kalau cerita miskin lah miskin kan? Kalau pikir-pikir ya susah terus. Ya udah, dengan kekurangan yang ada di dalam diri kita, perbanyak bersyukur. Dengan doa tentunya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berazam. Berazam itu artinya memiliki tekad yang kuat dan niat yang tulus. Perlu punya tekad. Ya Allah, apalagi tuh ibu-ibu, mohon maaf, mungkin selama duka masih sadar dua deh usia setengah tahun atau masih sekian bulan, lalu sholat tarawih nggak susah. Mau akbar, tarik jilbab, jubah dari belakang naik dan lain-lain. Alasan Bu, mungkin ketika ibu-ibu, ya Allah, walaupun ada anak saya kecil-kecil nggak apa-apa lah, nanti mbahnya sholat tarawih, asal engket. Jadi ketika anak-anak bermeam-meam ya udah nggak apa-apa. Itulah proses latihan orang tua melatih kepada anak untuk mau mendekatkan diri kepada Allah. Ini berangkat di masjid, di masjid, nggak mengangkat ayana, langsung itu jangan
Ya, jangan salah. Tahun siron dan eweron anak-anak. Gara-gara begitu dapat langsung dimarahin. Biar aja proses untuk berlatihan kepada anak-anak. Jadi memiliki tekad yang kuat ini penting Bapak Ibu. Allah mengingatkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakal, bertawakallah. Biasanya pertonami kalau bulan puasa harga beras nggak naik. Mana ke Ramadan beras nggak? Cina turun. Cina turun pasti. Harga diri apalagi kan? Beras mana ke Ramadan naik. Bila mau naik kan naik. Sudah pernah naik kan? Harga diri. Itulah. Jadi udah memang kalau masalah naik harga langganan setiap tahun. Jadi hikmah Ramadan harga naik. Ini salah satu nah. Tapi masalahnya pernah udah tertokor. Tertokor kan? Nah, yang penting tergantung kita menyikapi dalam bulan puasa. Tapi kalau dengan tekad yang kuat, niat yang ikhlas, sadi kepe harga naik nggak masalah. Seperti buat kepeng nah. Seperti boy tertokor, tah barang ini kene rezekina ada masalah. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, taubat. Jadi taubat ulang malu kita roh kematian kan. Dari sekaranglah kita perbanyak untuk bertaubat kepada Allah. Mana tahu kata Nani, selama 30 sibah tahun, selama 30 tahun, selama 20 tahun tidak pernah puasa Ramadan. Tapi bagian dari, ya Allah, aku niatkan, mana tahu tahun si Rom meninggal. Mau dicabut, maaf kata Nani, tanggal tinggi usia 65 tahun. Tapi kan mari jaminan kamu. Walaupun usia kita 50 tahun, ya kan 60 tahun meninggal, mana tentu. Karena bagian dari usia setahun 2 tahun, kok boy meninggal dunia. Karena Allah yang memberikan nyawa dan yang menghidupkan. Maka bertaubatlah bagi kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bilail. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka lebar-lebar tangannya bilail pada waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi ketika malam hari Allah membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Selanjutnya, wayabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang musii'ul lail, melakukan dosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga atau yang demikian terus berlaku hingga matahari terbit dari barat. Maksudnya Bapak Ibu, kalau matahari sudah terbit dari barat, lo kesempatan bertaubat dan lo kesempatan untuk bertaubat. Mungkin tidak pernah puasa tamat selama sebulan, udahlah sekalian kita berazam, bertekad. Waktu caranya sampai berpuasa. Mulai bergin, keutamaan sholat tarawih atau qiyamul lail. Sekalian lalat duka, maka sasi buyuk. Yuk, lo ke masjid. Bapak, kita jolo. Mae, tarawih kita mae. Ada tarawih. Oh, enak. Kita jolo. Bapak ke oma mike. Terserah. Anak selalu didorong-dorong terus. Seharusnya didorong. Mana? Bagi mau cocoknya kan? Rame-rame. Beda Bu, Pak. Ketika kita sholat tarawih berjamaah, ada si bapak, ada si ibu, ada si abang, ada si adik, rame-rame. Pasti satu kebanggaan bagi anak. Kenapa? Ketika salam, oh bapak. Ketika salam, oh oma. Itulah kebanggaan yang dirasakan oleh keluarga. Pernahkah ibu-ibu merasakan sholat berjamaah bersama-sama keluarga di rumah? Pernah, alhamdulillah. Bapak-bapak, seringkah bapak-bapak mengimami sholat berjamaah di masjid? Jarang. Tapi bapak-bapak wajib ke masjid. Bapak-bapak sebelum lagi. Bapak Ibu, untuk bab sholat sunnah boleh bapak-bapak di rumah. Tujuannya apa? Untuk mengajari istri dan anak-anaknya. Paling tidak kan sekali-kali boleh kan? Nah, mari kita sama-sama bergembira ria, bersuka cita. Mudah-mudahan kita diberikan usia, diberikan kekuatan, diberikan keseriusan, kesungguh-sungguhan, sehingga puasa selama Ramadan itu seperti betul-betul kita menyambut tamu agung yang betul kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu bila ada yang tidak pas di
menyindir, menyinggung ataupun yang lain-lainnya, tapi ini sebatas intermezzo, hiburan. Bagaimana kita semangat anak-anak kita dengan semangatnya orang tua